NIM sama nama doang kan? Iya, Ya. gas lah. Nah, nama dulu baru NIM. Oke. Sip. Udah nih? Udah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil analisis prinsip desain pada aplikasi mobile banking. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sultan Jaki Nasution dengan NIM 8. Nama saya Muhammad Rifki Barik dengan NIM 089. Perkenalkan, nama saya Rivaldi Zoda Tampu Bolon dengan NIM 98. Perkenalkan, saya Kontrawan Sultion dengan NIM 10. Perkenalkan, nama saya Michael Hartadi Ginting dengan NIM 122. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai user compatibility pada aplikasi mobile banking. Di aplikasi mobile banking ini, untuk user compatibility-nya itu dirancang sesuai kebutuhan pengguna modern, seperti transfer uang cepat, cek saldo, bayar tagihan, top up e-wallet, atau target penggunanya itu adalah nasabah bank dengan berbagai tingkat literasi digital. Bisa dilihat, Pak. Bisa dilihat itu ada pilihan-pilihannya. Ada untuk pilihan kris, ada beranda, produk Anda, suka, dan loyalty. Bisa selanjutnya. Nah, selanjutnya itu desain workflow compatibility. Alur kerja aplikasinya itu dibuat sederhana, sesuai kebiasaan pengguna, seperti login, pilih layanan, konfirmasi, dan selesai. Prosesnya itu disusun agar workflow-nya itu sesuai dengan transaksi keuangan sehari-hari. Bisa dilihat pada gambar, kita ini sedang berada di halaman login. Bisa selanjutnya. Nah, setelah login tuh kita bisa memilih transaksi, seperti transaksi transfer rupiah, bayar VA, top up, e-money, setor tarik, transfer falas, tap to pay, tagih uang, QR terima transfer, dan ada banyak fitur lainnya. Selanjutnya, nah, di sini contoh untuk apabila kita memilih fitur transfer. Nanti bakal muncul tampilan seperti ini. Oke, bisa selanjutnya. Nah, yang selanjutnya itu task compatibility. Aplikasi ini mendukung tugas utama nasabah seperti transfer, pembayaran, pembelian, cek mutasi. Semua itu disediakan dalam menu yang jelas dan mudah diakses. Dapat dilihat pada gambar. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang produk compatibility. Pada mobile banking, kompatibel dengan produk dan layanan seperti e-wallet, kartu kredit, pembayaran merchant, bahkan integrasi QRIS. Hal ini meningkatkan penggunaan dan daya tarik. Bisa dilihat pada gambar ada OVO, GoPay, dan Dana. Next. Yang kedua adalah familiarity. UI UX dirancang mirip aplikasi populer lain, misalnya e-commerce dan e-wallet, sehingga pengguna merasa familiar terhadap icon, warna, dan istilah umum, misalnya transfer, setup, yang membuat pengguna mudah memahaminya. Tidak ada gambar. Kemudian ada simplicity. Menu utama biasanya terdiri dari ikon-ikon besar dan teks singkat. Tidak ada langkah berlebihan fokus pada fungsi inti. Seperti berikut. Baik, selanjutnya dilanjut oleh teman saya. Oke, baik. Di sini saya akan membahas kontrol. Nah, jadi intinya di sini user itu bukan cuma sekedar ikut alur di sistem saja, tetapi mereka punya kontrol penuh atas tindakan yang akan mereka ambil. Misalnya nih, kalau lagi transaksi terus tiba-tiba ragu, mereka bisa langsung cancel sebelum tombol konfirmasi terakhir ditekan. Ini bikin si user merasa aman karena nggak takut salah. Dan juga selain itu mereka bebas untuk memilih metode pembayaran yang cocok. Misalnya ada yang lebih nyaman pakai mobile banking. Dan tapi kalau konteks sini ya mobile banking sih. Nah, tapi juga si user juga bisa ngatur limit transaksinya. Jadi ada proteksi tambahan supaya nggak kebablasan. Next. Nah, kalau direct manipulation, nah konsepnya ini artinya si user itu bisa berinteraksi secara langsung dengan objek yang ada di layar, bukan lewat proses yang ribet. Nah, jadi contohnya buat transfer cukup pilih kontak dengan sekali klik, atau kalau mau bayar tinggal scan QR langsung dari kamera. Jadi sangat cepat dan praktis. Tombol-tombol interaktif kayak icon sentuh, swipe atau klik cepat juga bisa
bikin UX atau pengalaman si user makin natural. Next. Nah, lalu yang di what you see is what you get. Nah, jadi di sini misal dilihat pada gambar yaitu saldo yang ditampilkan di layar itu selalu real time. Nah, jadi sesuai kondisi rekening yang sebenarnya. Jadi user itu bisa nggak perlu nebak-nebak, lalu terus pas konfirmasi transaksi, semua detail ditampilin persis seperti yang bakal dieksekusi, mulai dari jumlah, tujuan transfer, serta biaya admin. Jadi jelas, transparan, dan minim timbul kesalahpahaman. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan fleksibilitas. Dengan aplikasi mobile banking ini bisa diakses melalui iOS dan Android dan mendukung fitur privasi seperti fingerprint dan Face ID. Dan juga serta mendukung bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Selanjutnya, responsiveness, waktu respon cepat, transfernya instan, tidak pakai lama, notifikasinya langsung real, masuk ke HP pengguna. Loading minim untuk meningkatkan pengalaman pengguna, jadi tidak nge-lag. Selanjutnya, invisible technology, pengguna tidak perlu tahu cara kerja sistem back-end. Misalnya transaksi antar bank menggunakan jaringan device, tapi tampilannya tetap sederhana, hanya isi nomor rekening dan klik transfer. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang robustness. Nah, di aplikasi ini akan berjalan meskipun ada gangguan jaringan. Jadi, jika koneksi terputus, kita akan ada peringatan dari sistem bahwa kita terputus dari jaringan dan harus mengkoneksikan kembali internet kita. Kemudian juga kita bisa refresh kembali nanti agar bisa terhubung ke jaringan itu. Nanti juga karena sudah terputus dari jaringan, maka transaksi otomatis gagal dan ada notifikasinya, dan juga nanti saldonya tidak terpotong ganda atau 2 kali gitu saat kita ingin membuka aplikasi lagi. Kemudian di sini ada fitur protection. Nah, di sini kita bisa menggunakan keamanan tingkat tinggi, yaitu OTP yang dikirimkan dari official dari perusahaan langsung. Kemudian kita bisa mengatur PIN kita, juga mengatur password kita. Kemudian untuk fitur biometriknya dari aplikasi ini bisa menggunakan fingerprint atau sidik jari untuk mengakses aplikasi tersebut. Kemudian juga aplikasi ini nanti dienkripsi. Nah, kemudian juga jika terjadi transaksi, maka akan diberikan notifikasi terhadap perangkat yang kita gunakan. Jadi jika ada transaksi dari perangkat lain kita tidak tahu, atau mungkin transaksi yang mencurigakan, maka akan ada notifikasi yang dikirimkan dari aplikasi tersebut. Nah, ini akan mencegah terjadinya fraud atau penyalahgunaan aplikasi tersebut dari mungkin pihak penyerang atau hacker yang akan mencoba mengalihkan dana-dana atau keuangan dari penggunanya. Nah, aplikasi ini juga ease of learning and ease of use. Nah, jadi ini bisa akan cepat digunakan oleh para pelanggan atau pengguna. Jadi seperti yang sudah lanjut umur bisa mengetahui dari kata-kata atau petunjuk atau instruksi yang diberikan. Nah, fungsi utamanya juga ditampilkan di beranda agar langsung bisa digunakan. Seperti yang dilihat di gambar, juga saat dia memasukkan PIN, maka dia akan menuliskan silakan masukkan PIN, debit, dan juga saat ingin mengambil foto selfie, dia akan memberikan tampilan sebagaimana kita harus mengambil foto selfie-nya, seperti tidak menggunakan kacamata atau topi. Kemudian juga dia menggambarkan posisikan wajah agar menghadap ke kamera. Begitu juga saat ingin memindai wajah, maka kita disuruh berkedip agar bisa mendeteksi wajahnya, kemudian akan dipindai dan kita bisa memasukkan PIN saat meminta PIN baru. Kemudian dilanjutkan oleh teman saya. Oke,
Sekian presentasi dari kelompok 3. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.